Tahukah kalian, puncaknya pada tahun 1944, Kesultanan Bima mengeluarkan peraturan agar anak gadis yang belum bersuami untuk segera kawin walau dengan mahar yang sederhana. Saya yang budiman pada pelayaran pikiran di atas pinisi. Sebelum saya sampai ke pembahasan, saya ingin mengupas kemungkinan dari prasangka yang ada di benak pemirsa yang budiman. Mungkin kalian berpikir, siapa yang membuat peraturan semacam itu yang mengharuskan anak gadis untuk menikah, bukan? Itu adalah peraturan dari Sultan Muhammad Salahuddin. Namun, sebelum prasangka itu membesar menjadi sebuah kebencian, saya akan berusaha meredupkannya karena ada kemungkinan juga bahwa para pemirsa yang budiman akan kagum dengan peraturan tersebut. Nama dari peristiwa tersebut adalah nikah barontah. Mari kita pecah kata per kata dan memahami maknanya. Nikah berarti menikah, dan barontah berarti sebuah pemberontakan. Jadi bisa dibilang bahwa nikah barontah adalah menikah sebagai bentuk dari pemberontakan. Lalu dari apa orang-orang berontak? Lalu mengapa mereka memberontak? Mengapa pula seorang sultan mengeluarkan peraturan agar para orang tua menikahkan anak gadis mereka segera? Memang apa yang bisa diselesaikan dengan menikah, bukan? Kisah ini berawal saat Jepang sampai di Tarakan lalu Balikpapan, juga wilayah lain. Mereka mengincar kilang minyak, juga karet, dan banyak sumber daya alam lain. Dari sini bisa kita lihat bahwa tidak ada masalah di sana yang berkaitan dengan anak gadis yang harus menikah, bukan? Nah, yang jadi masalah adalah setiap kedatangan mereka akan ada sebuah tempat yang dibuat selain barak, yakni Ianjo. Ianjo adalah sebuah stasiun kenyamanan, dalam artian tempat itu sebenarnya adalah rumah bordil dari para perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu seks. Muncul pertanyaan baru. Mengapa tentara itu walau perang masih saja berusaha memuaskan hasrat seksual mereka? Jadi para tentara yang mencapai daratan itu mereka datang untuk menaklukkan dan selanjutnya untuk mempertahankan wilayah juga beristirahat dari perang Pasifik di lautan. Selagi beristirahat, mereka juga ingin memenuhi hasrat mereka. Saya akan menjelaskan mengenai mengapa tentara Jepang itu masih saja mengeksploitasi para gadis muda bahkan setelah mereka berhasil mendapatkan banyak hal lain. Yang pertama, semua orang tahu bahwa mereka ingin memenuhi kebutuhan biologi tentara, namun masih bisa mengontrol tentara. Lalu, mengontrol dari apa? Tentu saja dari penyakit menular seksual yang dengan cepat menyebar dalam satu kompi bahkan satu batalion. Mari saya jelaskan. Sebenarnya mereka hanya menjalankan itu hanya untuk kesehatan genital para tentara Jepang. Namun, Jepang mengatakan bahwa itu untuk kebutuhan moral dan untuk meningkatkan moral agar tidak terjadi rujuk paksa para gadis lokal atau para gadis jajahan mereka. Namun pertanyaannya adalah, memang dengan menculik, memaksa, dan menipu gadis itu bisa meningkatkan moral mereka? Tentu tidak. Perlu kalian tahu, di beberapa Ianjo, situasinya bahkan lebih buruk dari Ianjo lainnya. Satu gadis bahkan bisa terpaksa melayani puluhan laki-laki setiap hari atau lebih. Hal ini didukung oleh fungsionalis teori yang menjelaskan bahwa setiap institusi perang akan menciptakan sebuah struktur atau sistem untuk memenuhi kebutuhan pragmatis. Alasan kedua adalah budaya patriarki juga militerisme yang ekstrim. Pada dasarnya semua militerisme sangatlah patriarkal, termasuk militerisme Jepang yang lekat akan hal tersebut. Mereka memandang perempuan sebagai sumber
daya juga alat yang telah berada dalam sistem untuk pemenuhan kebutuhan biologis mereka dalam kelancaran keberlangsungan perang. Hal ini didukung oleh perspektif dari Cynthia Enloe yang mengatakan bahwa bagaimana militerisme memanfaatkan perempuan dalam sistem patriarkal. Alasan ketiga adalah dehumanisasi dan nasionalisme yang ekstrim. Jepang menciptakan pandangan bahwa negara atau bangsa yang mereka jajah itu lebih inferior daripada mereka. Proses dehumanisasi ini memungkinkan para tentara untuk membenarkan tindakan mereka, termasuk eksploitasi seksual berbungkus dengan sistem yang terorganisir dengan rapi, juga banyak istilah tanpa rasa bersalah. Hal ini didukung oleh pendapat Henry Tafel yang menjelaskan bagaimana kelompok dominan sering mendiskriminasi kelompok lain yang dianggap rendah. Alasan selanjutnya adalah impunity. Jadi maksudnya, ketika berada dalam perang, mekanisme atau penegakan hukum juga moralitas itu sering terabaikan, memberikan impunitas kepada tentara untuk melakukan kekerasan seksual. Sistem Jugun Ianfu yang terorganisir secara resmi oleh militer Jepang, sehingga para pelaku merasa dilindungi oleh institusi. Hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Juris Diane Orenlichter yang menyebutkan bahwa impunitas selama konflik memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia. Nyatanya, perang tak pernah menjadi indah. Pada saat Jepang datang ke Kesultanan di Bima, Jepang menyuruh Sultan Muhammad Salahuddin untuk menyiapkan gadis untuk bekerja sebagai pelayan, pegawai restoran, atau yang lain. Namun, sebenarnya mereka berbohong. Itu hanya satu dari 3 taktik yang mereka gunakan untuk merekrut Jugun Ianfu. Lalu, apa saja sih 3 taktik mereka? Pertama, mereka akan berpura-pura menawarkan beasiswa. Yang kedua, mereka akan berpura-pura menawarkan pekerjaan. Dan yang ketiga, mereka akan langsung memaksa dan menculik anak perempuan yang tidak mau, akan langsung ditetung bayonet. Tidak hanya itu, jika ada keluarga yang tidak mau, maka pilihannya hanya ada 2, mereka yang mati atau anak perempuan mereka yang akan diambil. Semua terdengar menyeramkan, bukan pada akhirnya. Nah, begitulah jika sang Sultan Muhammad Salahuddin langsung menolak penawaran Jepang, maka hal yang terjadi akan adanya pola berulang. Pola apa itu? Ya, pola pada taktik ketika Jepang saat mereka memaksa dan menculik anak perempuan. Bagi mereka yang menolak akan langsung ditetung bayonet. Tentu saja Sultan tidak menginginkan hal tersebut, kan? Akhirnya, setelah berunding dengan Jenili atau Camat maupun Gelerang atau nama lainnya adalah kepala desa, diputuskanlah bahwa anak gadis harus segera menikah secepatnya. Lalu, apa itu bisa mengatasi penculikan ataupun penipuan dari tentara Jepang dalam mengambil anak-anak gadis di Bima? Jawabannya adalah bisa, karena Jepang tak menginginkan gadis yang sudah bersuami. Hal ini berkaitan dengan untuk menjaga kesehatan genital mereka. Lalu, mengapa mereka hanya mengambil orang yang tak bersuami? Itu karena dinilai lebih efisien, dan Jepang lebih suka mengambil seseorang yang belum pernah menikah karena dinilai lebih bersih. Lalu, bagaimana dengan anak-anak yang
yang dinikahkan itu, saya akan jelaskan satu dari beberapa cara mereka dinikahkan. Jadi, bayangkan ya, para pemuda yang dipanggil dari desa sebelah, mereka akan dipanggil, lalu mereka membuat saf. Jadi mereka berjejer. Lalu perempuan itu akan dikumpulkan juga. Jika perempuan itu suka, mereka akan menjabat tangan lelaki itu, lalu mereka menikah. Banyak orang tua perempuan juga mendatangi rumah para laki-laki yang mereka anggap baik, lalu dinikahkan begitu saja. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada perempuan yang tidak mau menikah, namun mereka juga ingin untuk mempertahankan diri mereka agar bisa terhindar dari Jepang? Tentu saja jawabannya adalah mereka bisa berpakaian seperti laki-laki, lalu mereka bisa menutupi wajah mereka dengan arang dan melumuri tubuh mereka dengan tai sapi. Tidak hanya itu, mereka juga bisa bersembunyi di loteng-loteng atau kolong tempat tidur mereka. Nah, strategi ini cukup efektif ya. Setelah kalian mendengarkan cerita saya, konklusinya bisa disimpulkan bahwa nikah berontak adalah pemberontakan masyarakat Bima dengan cara menikah. Dan strategi ini sangat efektif dalam menjaga harkat martabat perempuan di Bima. Tidak semua pemberontakan bisa diselesaikan dengan parang atau sempi. Terkadang pemberontakan yang paling efektif dilakukan tanpa pedang ataupun negosiasi. Apakah kalian tahu kenapa? Karena tuan rumah tak akan berunding dengan maling. Terima kasih dan sampai jumpa di daratan.